serahkan Surya. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Surya. Surya manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti saya mau dengan NU saja, sudah. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Surya sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah balik sama kiai-kiai NU. Izinkan dalam kesempatan ini kami ingin mendapatkan pandangan Abah mengenai situasi-situasi yang berkembang, dan kemudian pandangan Abah bagi kami akan menjadi pegangan penting dalam memahami situasi dan untuk melangkah ke depannya. Abah izinkan kami memulai pertanyaan dari flashback tahun 98, di mana saat itu Indonesia berada di era reformasi yang direspon oleh PKB yang didirikan PBNU. Bisa diceritakan Abah, semangat apa yang melatar belakangi NU mendirikan PKB waktu itu? Jadi pada zaman Pak Harto itu pertama kali ada pemilu 71 kemudian 77. Itu entah kenapa Pak Harto itu pikirannya gimana. Jadi terus kelihatan ngeri dengan NU itu. Ini ketika tahun 71 kalau tidak salah, pemilu itu 71 itu yang bisa nyaingi partainya Pak Harto itu cuma NU. Kemudian dari Pak Harto dan Golkar ada odo-odo partai itu jangan banyak-banyak kira macam. Dengan pengertian lain ya NU saya dimasukkan dalam P3. Jadi ada hanya P3, PDI, Golkar. Ya, semua yang Islam masukkan P3, yang tidak Islam di PDI. Ya gampang lah ngelawanin. Ya, itu. Lalu di situ itu NU tidak bisa apa-apa. NU itu padahal bukan politik asalnya. Banyak khidmah NU itu untuk masyarakat itu meliputi pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, termasuk di dalamnya politik. Ketika lalu NU jangan di P3 nanti terus khidmah pendidikannya gimana? Khidmah tarbiyahnya bagaimana? Khidmah sosialnya gimana? Maka lalu tahun 74-an itu NU menyatakan kembali ke fitrah 126 itu. Artinya kembali utuh dengan berbagai khidmahnya. Sementara yang dititipkan di P3 hanya yang politik itu aja. Nah, ketika Pak Harto lengser, itu tidak hanya NU, yang lain-lain yang dari dulu kepengen bikin partai segala macam itu, wah, terus bikin partai karena partai-partai yang lawas-lawas yang sebetulnya senang dengan partainya sendiri lalu harus kumpul satu karena Pak Harto lengser, terus seperti euforia. Waktu itu termasuk orang-orang NU yang merasa pernah sukses dalam tahun 50-an dalam berpartai. Itu lalu pengen bikin partai. Pada tahun itu saya masih ingat, saya nulis di Jawa Pos, euforia ini mengakibatkan orang NU pengen bikin partai. Lalu saya ada 13 poin yang saya tulis sebagai persyaratan kalau mau sukses. Yang saya masih ingat satu, yaitu satu, partainya orang NU harus satu. Kalau lebih dari satu, maka tidak akan berhasil. Itu ingat saya itu. Mungkin bisa dicari di arsip Jawa Pos, itu ada tulisan saya itu 13 sebelumnya. Oke lah, itu yang pada waktu euforia untuk bikin partai. Lalu kiai-kiai yang dari awal memang kecenderungannya kepada politik, seperti Kiai Khalil Bisri almarhum, tanya Kiai Bisri, Kiai Idris, tanya Kiai Marzuki Lirboyo, Kiai Dimyati Kaliwungu, kiai-kiai yang paham itu rembukan berkali-kali, rembukan bagaimana mewujudkan keinginan, mumpung ini waktunya sedang orang pada bikin partai. Mereka bikin partai PKB. Itu cikal bakalnya dari Rembang Sindel. Dari sini kemudian dibawa ke PBNU. Ke PBNU
untuk difasilitasi supaya diakui, supaya orang-orang NU tahu lah ini partai orang NU. Ketika di PBNU terus diambil alih oleh PBNU, maka mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk bikin partai kumpulkan oleh PBNU, ya, kemudian dideklarasikan di Ciganjur. Pada waktu itu saya tidak hadir di Ciganjur, memang nggak datang. Pada waktu deklarasi tidak datang ya. Saya tanda tangannya hanya karena setelah deklarasi itu Kiai Khalil almarhum dan Allahyarham Kiai Gus Dur minta saya supaya ikut tanda tangan. Ini saya anggap kakak saya dua-duanya ini, jadi saya ikut aja. Kenapa saya tidak datang di Ciganjur? Karena ada sesuatu yang saya tidak setuju. Karena saya mempunyai pikiran dari awal partai orang NU harus satu. Maka saya ingin semua tokoh-tokoh yang merasa mengerti politik, tokoh-tokoh NU maksud saya, masukkan saja jadi pengurus semua. Nanti akan di muktamar, akan ditintingi, akan dipilih oleh umat itu. Tapi nggak didengarkan, saya punya ide itu, sehingga akhirnya ada tokoh-tokoh yang mestinya dia senang politik, ini segala macam, tidak diikutkan. Maka lalu bikin sendiri. Allahyarham Pak Yusuf misalnya bikin PKU, ada yang PKN itu seperti Syukran Mahmud. Kemudian yang di P3 lalu diam saja, tetap di P3 memang. Itu yang terjadi. Nah, saya bikin anda kabarnya karena saya diajak kakak saya terus kalau ngerembuk soal ini ya. Ngerembuk soal ini, saya diajak kakak saya. Bahkan ketika kumpul-kumpul itu, saya kadang-kadang diminta oleh mereka untuk bicara gitu. Untuk bicara. Juga seperti Allahyarham Gus Yus itu memaksa saya, pokoknya saya harus ngomong ini. Ketika mereka sedang menyepakati bikin PKB itu, saya suruh ngomong. Pada waktu itu saya ngomong, ini yang saya khawatirkan kalau kalian semua para kiai ini bikin partai, saya khawatir kalau menang. Mau ketawa semua, jangan ketawa. Soalnya kalau menang, ini Indonesia diserahkan sampean. Sampean sudah siap dengan apa? Ya, mereka baru merenung itu. Nah, seperti halnya saya ngomong dengan Allahyarham Gus Dur itu kan dulu suka soal peranan NU di khidmah NU di Indonesia ini apa gitu. Apa hanya seperti satpam aja. Kalau ada genting-genting dulu maju ini NU Ansor Banser gitu. Kalau sudah tidak ada ya sudah mojok lagi ngerokok di pojokan gitu. Biasa. Tapi maksud saya yang berdiskusi itu dibentahkan sama Gus Dur dengan mengatakan apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia. Dan gitu ya, Gus Dur kan mempunyai kemampuan mematahkan orang. Jadi ya sudah, kalau memang cukup puas dengan jadi satpam ya, nah itu bagus, sudah mulia sekali. Ketika Gus Dur kemudian jadi presiden, dia bingung dari menteri, dari pembantunya. Dapat paling-paling Pak Tolkah, gitu. Sementara Pak Hami sudah sakit dan lalu terus Alwi segala macam itu ditarik-tarik. Itu saya sama Gus Dur kan, terus sampai ini dulu kan saya mengatakan itu, mempersiapkan ini kalau begini ini sampai cari bingung, udah cari membantu. Nah, karena saya sering dibawa untuk membicarakan ini partai barunya NU ini, lalu kakak saya tahu kalau saya itu bisa gambar, maka saya diminta turun gambar logonya. Nah, yang tidak sulit-sulit, logonya mirip NU itu sudah. Orang yang kesan ya, ada jagat dan ini NU gitu. Itu aja. Sampai sekarang ini gambar PKB itu kan mirip sekali dengan NU. Ya. Ya. Lalu apa mengenai hubungan PKB dan PBNU desain awal ini pripun kata ini? Ya ketika euforia dari orang-orang NU ini bikin partai itu dikumpulkan di PP, lalu diambil alih oleh PP, sudah difasilitasi oleh PP. Kemudian PP yang
yang menentukan siapa pengurusnya pertengahan ini sebelum muktamar yang pertama di Surabaya itu. Dan PBNU di bawah fasilitas kendali dari PBNU. Jadi dulu itu PBNU fasilitas saja dari PBNU. Kemudian ketika muktamar baru di situ seperti terlepas dari NU. Kemudian dinamikanya terus berkembang terus sampai kemudian terjadi semacam friksi antara Gus Dur dengan Muhaimin sampai ada muktamar 2 segala macam itu. Tentu saja pemerintah nekengi Muhaimin. Maka yang resmi dari PKB-nya punya Muhaimin itu. Itu dulu kira. Berarti relasinya akan disebut sebagai relasi aspiratif ya Pak ya? Hanya relasi aspiratif bahwa PKB ini platform politiknya NU. Ya, itu kan sebetulnya cuma karena NU sudah menyatakan khitahnya yang tidak berpolitik praktis. NU selalu berkhidmah untuk bangsa dan menyadari bahwa orang NU itu banyak dan berada di mana-mana. Itu kita tahun 84 kalau tidak salah itu, karena ya itu supaya jangan hanya orang mengklaim NU milik dia sendiri. Dan itu sang dulu yang P3 menyatakan inilah partainya orang NU. Golkar juga ngomong di sini banyak orang NU juga gitu kan. Jadi mereka selalu gegeran perkara ya NU. Dan dengan hitah NU itu semuanya tidak bisa ngeklaim. Jadi ini milik umatnya ada di mana-mana. Karena lalu ada idiom tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. NU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah. Kemudian yang NU yang di P3 ya tetap di situ, yang di Golkar ya tetap di situ, meskipun ada juga yang kemudian bergabung ke PKB, tapi tidak seluruhnya. Kalau boleh ditanyakan kalau dari semangat berdirinya PKB dan perkembangannya sampai hari ini, kalau bisa ditanyakan apakah ada pergeseran semangat atau tidak? Ya sedikit banyak tentu ada perubahan-perubahan ya. Dawa muhal. Sesuatu yang tidak berubah itu muhal. Jadi terus ada perubahan. Perubahan ini bisa terjadi karena kondisi, ada karena persona yang menangani, bisa juga. Lalu ada perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, visi, misi, tergantung siapa yang menang. Sampai politik kan menang yang mana. Nah, menang dan tidak dalam perpolitikan Indonesia itu ya tergantung dipilih pemerintah apa enggak gitu. Dan pemerintah itu selalu memilih yang mau tadi borone gitu. Nah, ya itu udah seperti itulah selama ini gitu. Saat ini kan hubungan NU dan PKB sedang hangat dan menjadi perbincangan publik, Pak. Bagaimana Abang melihat kondisi ini, Pak? Ya itu sebetulnya kan mudah saja. Itu pimpinannya PKB itu Muhaimin, pimpinannya NU itu Yahya. Mereka berkawan dari dulu, dari kecil. Kan bisa bicara baik-baik, kan bisa. Atau kalau PKB mengatakan sebagai punya kaitan dengan khidmah NU, ya sudah, PBNU dimanggil aja, bicara di situ. Kalau memang betul-betul kepentingan yang untuk umat, terutama umat Nahdlatul Ulama, karena di dalam khitbah NU itu di sana disebutkan khidmahnya tidak hanya untuk warga NU, tapi untuk semua rakyat dan masyarakat Indonesia. Sehingga mestinya semuanya berpikir dengan orientasi itu. Ini untuk kepentingan siapa? Untuk masyarakat NU, masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau iya, baiknya gimana? Kalau tidak, ya sudah. Kan dari awal kita itu khidmah pada masyarakat, umat
NU maupun yang tidak NU. Nah, itu masyarakat yang ini. Memang sekarang kan kita seperti itu, politik praktis itu kendalanya adalah kepentingan-kepentingan yang sekelumit, artinya kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, gitu-gitu itu yang menghalang-halangi kita mencapai tujuan yang mulia dari awal. Upaya untuk mempertemukan atau memanggil waktu itu pernah dilakukan oleh PBNU apa? Cuma tidak terrealisasi, tidak hadir waktu itu. Itu kalau tidak berhasil diserahkan Suriah. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Suriah. Jadi yang manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti tidak mau dengan NU saja, sudah. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah balik loh sama kiai-kiai NU. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah balik loh sama kiai-kiai NU. Suriah. Kalau tanpa dia kan mungkin pribadinya saya ini yang manggil ini, terus ada gengsi, itu kan kawan saya masa manggil saya gitu. Seperti itu. Tapi kalau Suriah, kiai-kiai ulama-ulama sepakat untuk manggil, terus dipanggil, pasti datang. Suriah itu manggil kiai-kiai semua, disepakati untuk memanggil. Ya, itu kan yang tertinggi itu Suriah di dalam NU itu. Pengarah, pengendali itu Suriah. Tanfid itu pelaksana. Ini yang manggil. Ukur kalau Suriah ini manggil kiai-kiai yang tidak struktur, tapi yang punya pengaruh di bawah untuk diajak bersama-sama rembukan untuk kepentingan maslahatnya orang banyak, pasti mereka mau. Harus dipanggil itu nggak mau, ya sudah. Itu berarti tidak mau. Apa namanya dengan NU ya.